Kita mulai. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala kitabun nikah. Nikah adalah salah satu syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ceritanya Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa itu dinikahkan di dalam surga. Ya. Lanjut, dasar kebolehan menikah adalah Al-Quran dan hadis dan ijma juga. Nah, ijma tadi apa? Kesepakatan para ulama mujtahid mutlak dan sudah dipastikan kebenarannya. Tidak boleh diselisih, tidak boleh disalahi. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang baik bagi kalian. Berarti nikah dasarnya apa? Boleh. Hukum nikah dasarnya apa? Boleh. Bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh, bukan wajib. Boleh. Nah, lalu apa? Ada hadis yang mengatakan an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati, namanya sunnati ini bukan berarti hukumnya sunnah, itu bukan. An-nikah ini syariat. Sunnati ini maksudnya syariat gitu loh. Hukum dan syariat yang diberlakukan oleh Rasulullah. Bukan hukum ini sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dapat dosa tidak dapat apa-apa. Bukan itu. Tapi an-nikahu sunnati, namanya sunnah di dalam hadisnya Rasulullah ketika ditemui kata-kata as-sunnah, ya diingat-ingat an-nikahu sunnati, maka ingat ada kata-kata sunnah kan. Nah, sunnah ini maknanya bukan hukum sunnah, bukan, tapi syariat agama yang berupa apa? Akidah dan hukum-hukum fikih yang tadi yang sudah disepakati oleh para ulama tadi. Bisa dipahami? Jadi an-nikahu sunnati itu bagian dari syariat agama, maksudnya begitu. Nikah itu bagian dari syariat agama. Barang siapa yang tidak menyukai ajaran agamanya Rasulullah, yaitu nikah tadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, falaysa minni, kan begitu toh? Maka orang itu menolak syariat Islam, kan begitu? Orang yang menolak syariat Islam maka keluar dari agama Islam. Maka falaysa minni itu maksudnya begitu. Jadi paham ya? Nikahilah perempuan yang berpotensi memiliki banyak anak. Ya, subur maksudnya segitu. Nikah perempuan yang subur dan kasih sayangnya lebih besar. Karena sesungguhnya Nabi, aku itu Nabi maksudnya, berbangga dengan banyaknya umat dibandingkan umat Nabi lainnya di hari kiamat. Jadi di setiap zaman Nabi itu berlomba-lomba memperbanyak umat. Jadi nikah itu maka niatkan untuk memperbanyak umat Islam. Wes itu ibadahnya luar biasa itu. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala memperbanyak umat Islam, maka setiap harinya kita harus berpikir gimana anak itu jadi Islam, punya agama yang baik, ya taat kepada orang tua, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, takwa dan seterusnya. Paham? Nah, jadi secara syarak nikah adalah akad yang mengandung pembolehan jima. Nah, ini ucapan, makanya gini, ucapan. Ini akad itu kan ucapan toh. Akad itu kan perbuatan ucapan, perbuatan mulut. Qaul ya, perbuatan mulut. Ucapan yang merubah yang tadinya haram menjadi halal itu nikah. Ucapan yang merubah yang tadinya halal menjadi haram itu cerai. Ya. Ucapan yang tadinya kafir menjadi Islam itu syahadat. Ucapan yang dari Islam menjadi kafir itu murtad. Paham? Nah, murtad ini disebut riddah qauli. Kufur qauli, kufur ucapan. Bisa dipahami ya? Makanya ini penting. Jadi ucapan ini kemarin apa? Jirmuhu sohir wajarmuhu kabir. Jadi lisan ini, al-lisan, jirmuhu sohir wajarmuhu kabir. Itu lisan ini bentuknya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya besar.
Bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi, jadi nikah itu dasarnya boleh. Ketika ada kalimat sunnah di dalam hadis, di hadis manapun ya, itu bukan maknanya sunnah yang dipahami secara hukum. Sunnah itu tidak. Sunnah di dalam kata hadis, ada kata sunnah, maka kata sunnah, ya kalimat sunnah itu maknanya adalah ajaran Rasulullah yang meliputi akidah dan hukum-hukum syariat, maksudnya begitu. Bisa dipahami ya. Jadi di sini maka nikah itu hukum dasarnya boleh. Nah, ketika sudah menjadi hukum boleh, akan berubah menjadi sunnah bagi siapa? Bagi yang membutuhkan pasangan hidup maksudnya. Artinya sudah pengen jima, maksudnya begitu loh. Sudah ada keinginan untuk bernafsu untuk berhubungan. Itu namanya sudah membutuhkan. Nah, orang ini akan menjadi sunnah muakkad ya, itu kalau dia memiliki biaya ya, biaya nikah. Jadi meliputi mahar, nafkah pada hari pernikahan, dan malamnya pada pakaian satu musim dan seterusnya. Intinya punya biaya, itu hukumnya sunnah. Nah, nanti ada hukumnya lagi, jadi bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Ya, jadi nikah itu hukumnya macam-macam. Nah, hukum sunnah akan berubah jadi sunnah kalau orang itu sudah menginginkan hubungan atau sudah pengen berhubungan, istilahnya begitu. Nah, tadi disebutkan bahwa dasarnya adalah ya ma'syarab syabab, bagi para pemuda, manistata aminkum, barang siapa di antara kalian yang mampu, nah, menikahlah, maka menikahlah.